warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saedu Hendrawan, mahasiswa Unsika, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan tentang analisis reksadana yang telah saya lakukan kurang lebih 4 bulan, dari bulan Februari sampai bulan Mei saat ini. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu reksadana. Reksadana adalah suatu produk keuangan di mana kita dan orang lain yang disebut sebagai investor mengumpulkan dana kita menjadi satu, lalu akan diserahkan kepada pihak lain, yaitu perusahaan yang akan menjadi manajer investasi kita untuk mengelola dana yang kita berikan untuk diinvestasikan terhadap instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, untuk pengelolaannya sendiri tergantung dari reksadana yang akan kita pilih. Untuk reksadana yang ada di Indonesia itu umumnya ada 4 ya. Yang pertama adalah pasar uang. Nah, dana yang kita berikan akan dialihkan menjadi deposito, sertifikat bank, ataupun obligasi. Obligasi itu adalah surat utang ya. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Nah, dana yang kita berikan akan dialihkan menjadi obligasi. Selanjutnya ada reksadana saham. Dari namanya artinya saham, artinya dana yang kita berikan akan dibelikan saham. Lalu yang terakhir ada reksadana campuran. Karena campuran artinya dana yang kita berikan nanti akan bisa dialokasikan menjadi saham, obligasi, ataupun pasar uang. Untuk pembelian reksadana, kita bisa membelinya ke bank ataupun ke perusahaan sekuritas. Dan untuk yang terbaru adalah e-commerce ya, yang menyediakan reksadana. Salah satunya ada Tokopedia dan Bukalapak. Untuk yang saya pilih adalah e-commerce, Tokopedia, untuk membeli reksadananya ya. Lalu apa sih keuntungan menggunakan reksadana? Yang pertama adalah manajer investasi. Apa sih maksudnya? Jadi ketika kita tidak tahu tentang investasi keuangan dan kita ingin mencoba tentang beberapa hal, maka solusinya adalah reksadana, karena nanti uang yang kita berikan akan dikelola oleh seseorang. Nah, orang itu kan tentunya profesional, artinya keuntungan yang didapat bisa lebih maksimal daripada kita yang amatiran. Selanjutnya adalah bisa dibeli eceran. Maksudnya dibeli eceran itu contohnya ketika kita membeli saham tidak melalui reksadana, maka minimal kita membeli itu jika yang saya ketahui adalah harus satu lot atau sekitar 100 lembar. Dan untuk deposito ya, untuk keuntungan 5% itu ada minimal kita harus melakukan deposito dengan jumlah tertentu. Lalu kekurangannya apa sih? Nah, yang pertama adalah fee untuk manajer investasi, karena kita memberikan dana untuk diolah agar mendapatkan keuntungan, tentu harus ada yang mengelola dengan baik kan. Nah, yaitu harus ada manajer investasi. Nah, manajer investasi itu harus kita bayar tentunya. Untuk pembayarannya itu sekitar 1-3% dari dana yang kita miliki ya. Nah, namun apabila manajer investasi yang kita pilih kurang pandai dalam mengatur, maka investasi yang kita jalankan tentunya dapat mengalami kerugian secara terus menerus. Selanjutnya adalah NAB atau harga reksadana kita. Harganya sendiri tidak tetap dan akan tetap itu pada akhir hari ya. Contohnya ketika kita membeli saat pagi hari itu jumlahnya akan sudah pasti gitu. Nah, sedangkan ketika kita membeli sore itu artinya kita ikut NAB yang akan terjadi besok. Nah, sedangkan NAB besok itu kita tidak tahu apakah nanti akan naik atau turun dibandingkan NAB yang kita beli pagi hari ya. Nah, untuk reksadana yang saya pilih adalah reksadana Tokopedia, dan produk reksadana yang saya pilih adalah reksadana pasar uang, di mana yang memiliki resiko paling kecil ya. Keuntungan tiap tahunnya itu tetap seperti deposito. Dan untuk resikonya sendiri, misalnya apabila ekonomi Indonesia
melemah, dan bank yang kita berikan uang untuk diinvestasikan bangkrut itu, maka dana yang kita miliki itu tidak dijamin untuk kembali. Sedangkan apabila kita melakukan deposito di bank secara konvensional, itu uang kita bisa kembali karena ada beberapa organisasi atau suatu badan dari pemerintah yang akan mengembalikan dana kita. Namun untuk reksadana sendiri tidak ada ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana Tokopedia secara langsung melalui video setelah ini. Pertama-tama kita buka situs Tokopedia, lalu ke kolom pencarian tulis reksadana. Ketemu, kita pilih. Dan ini adalah dashboard dari Tokopedia reksadana. Untuk reksadana di Tokopedia sendiri hanya ada satu jenis ya, yaitu reksadana pasar uang saja. Dan produk yang ditawarkan juga hanya ada dua. Yang pertama adalah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra yang menawarkan keuntungan 5,9% per tahun, dan Syailendra Dana Kas yang menawarkan keuntungan 6,4% per tahun. Di sini saya hanya mengambil investasi dari Mandiri Pasar Uang Syariah, sebab jika syariah itu artinya akan dijalankan sesuai syariat Islam, artinya halal ya untuk yang beragama Islam. Kita bisa lihat di riwayat transaksi di sini ada riwayat beli dan jual. Untuk jual saya belum melakukannya, dan beli itu saya telah melakukan sekitar 4 kali ya, dari bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Di sini semuanya bisa kita lihat Mandiri Pasar Uang Syariah semua ya. Dan di dashboardnya sendiri menampilkan total investasi. Ini adalah dari yang kita beli tadi dan total keuntungan yang telah kita dapatkan. Lalu kita juga bisa melihat total keuntungan harian dan total keuntungan dari lamanya kita berinvestasi. Jika kita lihat keuntungan hari ini adalah 11,26%, maka keuntungan kemarin itu berbeda. Keuntungan kemarin atau pada 19 Mei 2020 itu Rp30,87, sedangkan hari ini pada 20 Mei 2020 keuntungannya itu Rp11,26. Artinya bisa kita simpulkan jika kita melakukan deposito di bank maka nilainya akan stabil. Namun jika kita melakukannya di investasi di reksadana itu, untuk keuntungan hariannya itu sendiri terkesan tidak bisa ditebak ya. Lalu mari kita lihat detail produk dari pasar uang syariah. Di sini kita bisa lihat kurvanya selalu naik dan tidak turun. Artinya di sini bisa kita simpulkan juga bahwa pasar uang reksadana itu dia resikonya sangat kecil ya. Bisa kita lihat di sini selalu naik dan tidak mengalami penurunan. Begitupun dari produk Syailendra Dana Kas. Untuk jika kita ingin menambah saldo, maka kita klik beli. Di sini kita memilih produk dan bisa kita lihat di sini minimalnya itu kita harus membeli 10.000. Artinya benar ya, jika kita membeli produk keuangan di reksadana itu kita bisa membelinya secara eceran. Dan lalu klik beli. Di sini ada metode pembayaran, bisa kita pilih dari transfer virtual akun maupun transfer bank ataupun melalui gerai retail seperti yang kita ketahui Alfamart dan Indomaret. Di sini saya memilih BCA virtual akun dan kita hanya tinggal melakukan klik bayar.
Kita tunggu sebentar. Di sini kita bisa melihat deadline-nya ya, artinya sebelum waktu itu kita harus membayar. Kita hanya tinggal menyalin dan maka otomatis akan menampilkan jumlah yang harus kita bayar. Kita kembali lagi ke dashboard. Lalu jika kita juga bisa menjual secara langsung. Di sini kita tinggal tulis nominalnya dan lanjut ke proses penjualan. Nanti untuk yang kita jual sendiri itu akan masuk ke dana di akun Tokopedia. Jika di sini ingin mendaftar namun kebingungan, saya telah mempunyai tutorial ya. Di sini teman-teman bisa memilih di link yang Google Drive atau yang bawah. Di sini saya telah memberikan tutorial bagaimana cara pendaftaran. Sekian yang bisa saya jelaskan dari Tokopedia Reksadana. Ya, tadi adalah video tentang reksadana di Tokopedia. Berdasarkan hal tadi, saya telah menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah jika kita melakukan investasi di reksadana itu sangat cocok untuk yang tidak tahu apa-apa, sebab ada yang ngurus ya. Lalu adalah yang kedua adalah jika kita melakukan membeli produk reksadana pasar uang itu resikonya sangat kecil. Tadi bisa kita lihat kurvanya selalu naik ya, tidak mengalami penurunan, artinya resikonya memang kecil. Dan yang ketiga adalah pembeliannya sangat mudah serta metode pembayarannya yang tidak ribet. Dan juga kita bisa membeli eceran dengan minimal nominalnya itu 10.000 ya. Lalu untuk penjualannya juga sangat mudah dan bisa kita jual kapan saja. Namun berdasarkan analisis saya, kerugiannya itu adalah keuntungannya itu selalu berubah-ubah setiap hari, jadi tidak tetap. Itu saja